bisa sertai tiap langkahku. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Tapi kami tetap percaya, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan Yesus, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di tengah-tengah Bapa dan Ibu untuk bersama-sama beribadah secara online. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus lawat setiap kami, pimpin setiap kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
yang baik, Kau Yesus sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, apa yang Tuhan? Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami ada saat ini, kami hidup saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih adalah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, yang sudah Engkau urapi. Kami boleh mengerti akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Meskipun ibadah kita tetap melalui online, tetapi saya tidak bosan-bosannya mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, agar kita tetap setia, mempunyai satu kerinduan yang dalam untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk bersama-sama membaca atau meneliti dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Dan kalau saudara-saudara suka memberi tanda pada Alkitab saudara, maka saya anjurkan untuk memberi beberapa tanda pada beberapa ayat-ayat di dalam pasal ini, yang kesemuanya berhubungan dengan kata roh. Sebab dalam pasal ini terdapat satu daftar tentang apa saja yang Roh Kudus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Dalam ayatnya yang ketiga, dari pasal yang ketiga kitab 2 Korintus itu dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, hal pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah pembaharuan hati. Dari hati yang sekeras batu menjadi hati yang lunak, hati yang lembut. Dan pada hari ini, ketika saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap bahwa saudara-saudara mengalami pembaharuan dari hati saudara-saudara. Lalu kemudian melompat pada ayat yang ke-6. Maka kita mendapatkan kata-kata, tetapi roh menghidupkan. Nah, inilah hal yang kedua yang dikerjakan oleh roh, yaitu memperbaharui hidup. Lalu kemudian kita temukan lagi di dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, terdapat kata roh, di mana dikatakan tentang roh yang membawa kemuliaan, roh yang membawa keindahan, roh yang membawa sesuatu yang besar. Saudara-saudara tahu, kami yang senantiasa berdiri di podium mendapat suatu keuntungan, yaitu ketika melihat betapa indahnya kalau umat Tuhan mengangkat mukanya dan mengangkat tangannya untuk menyembah Dia. Sementara saudara-saudara menghampiri Dia untuk menyembah Dia, saudara telah menguatkan iman saya bahwa Dia ada hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, itulah kemuliaan tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Lalu coba perhatikan ayat yang ke-17, dikatakan, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini berkata tentang kelepasan yang baru, kelepasan dari ikatan dunia, dan ini juga menjadi bagian daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan akhirnya pada ayat yang ke-18 bagian B dikatakan,
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya ingin saudara-saudara memberi tanda pada kata diubah. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, saudara-saudara semua, dalam daftar kita ini ada 5 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan masing-masing bisa dijadikan bahan khotbah tersendiri. Tetapi hari ini kita hanya mempunyai waktu untuk membahas satu saja. Yang pertama tadi dikatakan, roh yang memperbaharui hidup. Lalu yang kedua yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu roh memperbaharui kehidupan. Lalu yang ketiga, roh memperbaharui keindahan. Dan yang keempat, roh memperbaharui kemerdekaan. Dan yang kelima, roh mengadakan perubahan dalam hidup kita. Dan yang terakhir inilah, yang kelima inilah yang akan kita bahas bersama-sama lebih lanjut pada hari ini. Mengubah adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dalam arti mengubah menjadi baru. Mengambil apa yang sudah ada dan menjadikan sesuatu yang baru. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat pada hari Pentakosta, di mana 120 orang murid berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepadanya sebagai juru selamat. Mereka adalah orang-orang yang sedikit banyak sudah mengerti cara hidup yang bagaimana Allah inginkan. Tetapi pekerjaan daripada roh adalah membimbing mereka untuk selanjutnya. Membawa mereka untuk maju dan membawa mereka kepada pengalaman yang lebih mendalam lagi. Dan itulah apa yang roh kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Roh Kudus membawa perubahan. Di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan bahwa Allah selalu optimis tentang hasil dari perubahan di dalam diri kita sebagai umat-umatnya. Dan dia selalu memandang kita bukan kepada keterbatasan kita, bukan kepada ketidakmampuan kita, tetapi kepada keindahan yang akan terjadi pada diri kita nantinya. Kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama kita melihat dalam diri Yakub, yang kisahnya terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35. Allah melihat kepada seseorang seperti Yakub, dan kemudian Allah menamakan Yakub Israel, yang artinya raja. Coba saudara bayangkan, raja untuk orang yang seperti dia. Kita kenal dan kita tahu siapa Yakub itu. Yakub adalah seorang penipu. Bukan penipu yang biasa-biasa, tetapi seorang penipu yang ahli. Kalau saudara sebagai seorang laki-laki, maka 3 orang yang seharusnya dekat sekali dengan saudara, itu adalah ayah saudara, kakak saudara, ataupun mertua saudara. Tapi kita lihat dalam diri Yakub, ia menipu kakaknya dalam hal kesulungannya. Dia juga menipu atau memperdayakan ayahnya yang sudah tua, yang sedang terbaring menunggu saat kematiannya.
dan dia juga mengakali mertuanya akan ternak-ternaknya. Jadi Yakub ini secara alamiah bukan seorang yang mempunyai tabiat yang baik. Akan tetapi tatkala Allah menghampiri dia pada suatu saat yang sangat kritis, Allah berkata kepadanya, "Aku tidak akan menamakan engkau Yakub lagi, yang artinya penipu, tetapi aku akan menamakan engkau Israel, yang artinya raja." Terus terang saudara-saudara, hal ini menyebabkan saya geleng-geleng kepala. Seorang raja untuk orang seperti Yakub ini, orang yang sudah gagal ini, orang yang sudah keliru dalam banyak hal ini. Tetapi saudara harus tahu, tidak demikian caranya Allah melihat hal ini. Allah melihat bahwa akan terjadi satu perubahan sementara dia memimpin Yakub untuk seterusnya. Dan puji Tuhan, Tuhan berhasil. Sebab akhirnya Yakub menjadi seseorang yang indah sekali pada masa tuanya. Ia tidak melihat keadaan Yakub yang dulu. Juga pada waktu itu Allah tidak melihatnya. Tetapi apa yang ia dapat kerjakan pada waktu yang akan datang, itu yang dilihat oleh Allah pada diri Yakub. Dan begitulah juga cara Allah memandang kita semua. Dan ia sangat yakin bahwa saudara dan saya juga akan berhasil. Allah tidak memandang kepada saudara dan berkata, "Oh, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan engkau. Sebab kesalahan-kesalahanmu yang telah engkau lakukan minggu yang lalu, kesalahan-kesalahanmu yang telah engkau lakukan pada minggu-minggu ini terlalu besar." Tetapi Tuhan melihat di dalam diri saudara ada satu kemampuan, yaitu kemampuan untuk berubah. Berubah menjadi sesuatu yang indah. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus, seperti yang telah kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga tadi. Allah sanggup melalui rohnya mengubah hidup saudara dan saya. Lalu contoh yang kedua diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dalam diri seorang yang bernama Gideon. Gideon hidup pada masa yang teramat sukar. Sebab negerinya diserbu oleh 200.000 orang Midian, seperti yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Dan orang-orang Midian ini menyita semua alat pertanian daripada orang-orang Israel. Orang-orang Midian ini juga menyita semua senjata-senjata mereka. Bahkan mereka merampas persediaan makanan mereka. Jadi pada waktu itu, bangsa Israel menderita satu kesukaran yang amat besar, yaitu bala kelaparan. Dan kita mendapatkan dalam kisah ini, bagaimana Gideon mengambil beberapa genggam gandum, dan kemudian membawanya ke tempat pemerasan anggur untuk mengiriknya. Saudara-saudara, saya bukan seorang petani, tetapi yang saya tahu, biasanya orang tidak mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan pada waktu kisah ini diceritakan, waktu itu bukannya juga musim memeras anggur. Jadi begitulah Gideon. Gideon mengira bahwa ketika dia bersembunyi di tempat itu,
maka orang-orang Midian yang jahat itu tidak akan nanti menemukan dia. Sebenarnya Gideon pada waktu itu sedang sangat ketakutan. Akan tetapi, tatkala malaikat Allah menemui dia dan mengatakan satu kalimat yang sebenarnya ganjil sekali. Malaikat itu berkata, Allah beserta engkau, hai perwira yang gagah perkasa. Coba bayangkan, gagah perkasa. Bagi seorang pemuda yang sedang ketakutan ini, bagi seorang pemuda yang sedang bersembunyi ini, malaikat Allah berkata, Allah beserta engkau, hai perwira yang gagah perkasa. Tapi kembali, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang Allah lihat ialah perubahan yang akan terjadi pada diri Gideon nantinya, yaitu yang Tuhan sedang rencanakan pada dirinya. Nah, dalam kisah ini kita mendapatkan bahwa Gideon sama sekali tidak mempunyai rasa percaya pada diri sendiri. Itu berarti Gideon orang yang tidak beriman. Ia tidak sanggup melakukan sesuatu. Bahkan dia selalu berdalih atau beralasan. Tetapi Allah berkata, engkau dapat melaksanakan. Ayo maju terus. Percayalah kepadaku. Karena aku menyertai engkau. Dan engkau akan dapat melakukannya. Allah terus mendorong Gideon untuk maju. Dan akhir daripada kisah ini ialah Gideon dengan tentaranya yang hanya 300 orang mengejar-ngejar 200.000 orang Midian. Dan Gideon dengan tentaranya yang sedikit itu dapat menghancurkan dan mengalahkan orang-orang Midian yang besar itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah seperti yang telah saya katakan tadi adalah Allah yang optimis. Dia adalah pribadi yang optimis. Dia yakin bahwa melalui rohnya ia akan dapat merubah hidup seseorang, juga hidup saudara-saudara dan hidup saya. Haleluya. Lalu contoh yang ketiga, yaitu orang yang sebenarnya sama seperti dengan kita, yaitu Petrus, saudara-saudara. Salah seorang tokoh Alkitab yang mempunyai sifat sedikit banyak mirip dengan kita, ialah Simon Petrus, salah seorang daripada murid Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Simon Petrus ini adalah seorang yang banyak sekali kekurangannya. Kadang-kadang orang yang 100% sempurna sering menjadikan kita kecil hati. Di dalam Alkitab kita banyak melihat contoh-contoh orang yang sempurna. Misalnya Daniel. Daniel tidak pernah berbuat kesalahan. Dia selalu berhasil dalam setiap ujian yang diberikan kepadanya. Dan dia tidak pernah gagal. Daniel tidak pernah tergelincir. Dan Daniel tidak pernah mundur. Nah, kalau kita melihat dia, maka hati kita menjadi takut, hati kita menjadi kecut. Kita juga bisa melihat dalam diri Yusuf. Coba lihat, kapan dia pernah tergelincir? Satu-satunya kesalahan, kalau itu bisa disebut kesalahan,
kesalahan yang pernah ia perbuat, yaitu tatkala dia menceritakan tentang mimpinya yang seharusnya belum saatnya untuk diceritakan. Tetapi kita lihat Simon Petrus, dia mempunyai sifat-sifat yang mirip sekali dengan saudara dan saya. Simon Petrus, ia adalah seorang yang impulsif, orang yang mudah untuk menurut dorongan hatinya. Ia adalah satu-satunya orang yang ingin berjalan di atas air tatkala Tuhan memanggilnya. Tetapi beberapa saat kemudian, justru Tuhan yang harus menolong dia dari bahaya tenggelam ke dalam laut. Simon Petrus adalah seorang yang berkata, "Tuhan, aku tidak membiarkan Engkau membasuh kakiku." Lalu Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Lalu Simon berkata, "Oh, kalau begitu, basuhlah tangan dan kepalaku juga." Saudara lihat, inilah Simon Petrus. Ia adalah seorang yang tidak stabil. Walaupun demikian, untuk orang yang seperti ini, Allah tetap yakin, Allah tetap optimis. Ia tidak bisa mempercayai dan Tuhan melihat bahwa dia akan dapat berubah. Dan gambaran yang jelas dari Allah yang optimis ini bisa kita dapatkan dalam kisah tentang panggilan daripada Simon Petrus. Secara kebetulan, kisah ini tertulis di dalam keempat Injil. Di dalam Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan yang ke-20 ditulis. Yesus memanggil Simon dan Andreas dan berkata, "Ikutlah aku akan menjadikan kalian penjala manusia." Saudara-saudara, tentunya kita berpikir bahwa ini adalah satu ide yang menarik, yaitu dari penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Tetapi seandainya mereka itu bukan penangkap ikan, mereka itu bukan nelayan, tetapi mungkin seorang petani ataupun tukang batu, apakah Yesus akan berkata demikian? Saudara-saudara, yang dipentingkan dari kata-kata Yesus itu bukan soal penjala manusia, tapi penekanannya adalah pada "Aku akan menjadikan engkau." Saudara melihat di sini, prinsip dari pekerjaan pengubahan dari Roh Kudus ialah menjadikan apa yang sudah saudara miliki, betapa itu pun kecil dan tidak berarti sekalipun, Roh Kudus dapat mengubahkan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang mulia melalui tangan pengolahannya. Dan itulah saudara-saudara yang ingin dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara-saudara. Dan ia sangat yakin, optimis bahwa Allah akan berhasil untuk mengubah saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menjadi seorang Kristen bukan hanya satu peristiwa pertobatan, tetapi suatu proses yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia ingin kita terus maju, tidak berhenti. Jangan berhenti pada pertobatan, jangan berhenti pada percaya, tetapi kita harus maju terus, sebab masih ada kelanjutannya dan kelanjutannya.
Apakah saudara-saudara orang yang percaya kepada Tuhan? Saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya dapat katakan pada hari ini bahwa masih ada banyak hal-hal yang baru di depan saudara. Dan itu selalu demikian. Sebagai orang-orang yang percaya, kita akan dibawa terus kepada satu proses agar kita terus maju. Selangkah demi selangkah, Tuhan akan terus memimpin kita sampai sesuai dengan apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Dan bahaya yang terbesar dalam hidup kita yaitu stagnasi, mandek, berhenti, merasa puas pada apa yang sudah ada. Kita tidak boleh demikian. Kita harus terus maju untuk melayani Dia, maju dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Simon Petrus. Simon Petrus harus melalui proses demi proses sebelum Tuhan menjadikan dia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia harus mengalami proses, yaitu melalui pertama-tama Tuhan mendekati mendekati Petrus dengan meminjam perahunya. Kemudian Tuhan memproses dia melalui tantangan-tantangan yang ada ketika Yesus mengajak Petrus untuk menjalankan perahunya ke tengah-tengah danau. Dan setelah melalui tantangan-tantangan yang ada, Tuhan ingin terus memproses Petrus dengan kerjasama yang baik. Dan kemudian dari kerjasama itu menghasilkan ikan, menghasilkan mujizat. Tetapi Allah tidak membawa Petrus sampai di situ saja atau berhenti di situ. Allah juga membawa Petrus melalui krisis. Dan setelah krisis terjadi, Yesus juga memberikan penghiburan kepada Simon Petrus dan membawa dia ke suatu keadaan di mana setelah mereka tiba kembali di pantai, Simon Petrus begitu terpersona dengan Yesus sehingga ditinggalkannya ikannya yang begitu banyak dan dia berangkat pergi tanpa menyuci jalannya lagi yang dahulu dipeliharanya dengan baik-baik. Dia begitu terpersona dengan Yesus sehingga yang lain-lain itu tidak ada artinya bagi dirinya lagi. Dan Yesus terus memimpin dia kepada suatu hidup yang baru, kepada suatu penyerahan yang baru, yaitu kepada satu tujuan yang baru. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjadikan Petrus yang seringkali keras kepala dan tidak stabil itu menjadi Simon yang artinya Petrus, yang artinya batu karang yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri anak-anaknya. Kalau Tuhan bisa mengubah Gideon, Tuhan bisa mengubah Petrus, maka Tuhan juga bisa mengubah saudara dan saya, yang akhirnya kita boleh menjadi anak-anak yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menjadi anak-anak kesukaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan berkat di dalam pelayanan kita masing-masing, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga melalui firman ini kita didorong untuk terus maju, tidak berhenti hanya sampai di sini saja, tapi maju terus, maju terus. Apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan berhenti, melainkan terus maju, karena di ujung
jalan itu ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan terpersona dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kepada saudara-saudara yang merasa bahwa ya ikut Tuhan begini-begini saja, bosan aku ya mulai lemah, mulai kendor, mari kita serahkan kepada kuasanya. Roh Kudus sanggup mengubah kita. Apa yang kita miliki, meskipun itu tidak berarti atau hanya sedikit saja, Roh Kudus dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berarti di dalam hidup kita, dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami dikuatkan, meskipun proses yang harus kami lalui seakan-akan begitu berat dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memandang kami bukan pada saat ini, bukan pada keadaan diri kami saat sekarang ini, tetapi Engkau melihat ke depan, kemana Engkau akan jadikan kami orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menurut segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan ketika kita melalui proses demi proses, Roh Kudus akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati luar biasa. Ada sesuatu yang indah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Awan yang tadinya gelap meliputi kita akan diubah terang benderang, dan kasih Tuhan akan melingkupi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita arahkan hati kita hanya kepadanya saja. Sebab Dia yang bersabda, Dialah yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan Dia tahu bahwa kita adalah umat-umat pilihannya, dan Allah tidak pernah gagal di dalam membentuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami percaya berkat-Mu sudah mengalir dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, apabila ada jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus, tilik mereka, urapi mereka, jamah mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami ingat saudara-saudara yang lain. Kami ingat Ian, anak daripada saudari Bella. Kami ingat Ibu Wiwin. Kami ingat Yosefin. Kami ingat anak-anakmu yang lain. Tuhan jamah mereka, dan Tuhan jadikan mereka baru. Tuhan dapat mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Haleluya. Demikian pula kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Tuhan berikan pekerjaan yang layak untuk mereka, sehingga dengan pekerjaan itu mereka boleh mendapatkan penghasilan, dan dari penghasilan itu mereka boleh mencukupi kebutuhan keluarganya. Jemaat-Mu yang saat ini sedang berusaha, apapun Tuhan usaha mereka, apakah itu warung kecil-kecilan, apakah itu usaha rumah tangga kecil-kecilan,
Tuhan, Engkau dapat mengubah mereka semua. Apa yang ada pada mereka, meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil, meskipun itu tidak berarti, Tuhan sanggup untuk mengembangkan usaha mereka dan memperkembangkan usaha mereka, sehingga semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah hadir di dalam ibadah pada hari ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi problem dalam keluarga mereka masing-masing, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan mereka masing-masing, dan Tuhan dapat mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mengubahkan kami semua, memberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan semangat untuk mengiring Engkau dan untuk melayani Engkau. Kami tidak puas dengan kerohanian kami yang ada sekarang ini. Kami ingin maju terus agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua boleh menjadi anak-anak yang menyukacitakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan daripada Roh Kudus yang dapat mengerjakan perubahan dalam hidup kita, menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang percaya, kita katakan dengan iman sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Tetap setia, banyak berdoa, kita semua akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Oh, oh, oh.
satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus.